Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Putri Sitiana, NIM 170101161, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang berjudul Sistem Saraf Otonom Anestetika dan Antidepresan. Sistem saraf otonom. Sistem saraf yang bekerja secara tak sadar atau bekerja tanpa perintah. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Sistem saraf otonom berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Sistem saraf otonom juga disebut sistem saraf tak sadar karena bekerja di luar kendali. Struktur jaringan yang dikontrol oleh sistem saraf otonom yaitu otot jantung, pembuluh darah, iris mata, organ thoracalis, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Sistem saraf ini terdiri atas 12 pasang pada sistem saraf kranial dan 30 pasang dalam saraf tulang belakang. Sistem otonom rupanya dapat dipengaruhi dengan hipotalamus di otak. Hipotalamus di otak dapat dirangsang dan dapat mengaruhi gerakan pada otonom atau dapat mempercepat terhadap detak jantung, melebarkan pupil mata, menghambat dalam sistem pencernaan, dan lain-lain. Sistem saraf otonom ialah kombinasi dari saraf sensorik atau motorik, yaitu aferen dan eferen. Macam-macam saraf otonom. Yang pertama yaitu sistem saraf simpatis. Sistem saraf terletak di depan tulang rusuk yang mempunyai pangkal sumsum tulang belakang di sumsum tulang belakang atau dalam sumsum tulang belakang yang berada di bagian dada atau di bagian pinggang. Saraf dapat disebut dengan saraf thoracolumbar karena saraf preganglion muncul dari 1 sampai 12 tulang belakang torakik dan mempunyai suatu 25 ganglio dengan sistem saraf simpatik atau dapat merupakan simpul dalam sumsum yakni tulang belakang. Neurotransmitternya yaitu epinefrin atau adrenalin. Yang kedua yaitu norepinefrin atau noradrenalin pada prostaglandion, asetilkolin, dan preganglion. Yang kedua yaitu sistem saraf parasimpatis. Sistem parasimpatis ialah sebuah saraf yang mempunyai suatu dasar dengan medula oblongata atau medula spinal. Fungsi dalam saraf dapat berlawanan dengan saraf simpatis karena saraf simpatis dapat mempercepat kerja bagian organ. Tetapi saraf parasimpatis juga dapat memperlambat kerja dalam organ. Neurotransmitternya yaitu asetilkolin. Di sini merupakan gambar dari kerja sistem saraf parasimpatis dan simpatis. Di sini bisa dilihat yaitu pada kerja sistem saraf simpatis terjadinya pelebaran pupil mata, menghambat air liur, detak jantung meningkat, pembuluh darah melebar, tekanan darah meningkat, melebarnya bronkus, menghambat pencernaan, merangsang pelepasan glukosa, merangsang pelepasan norepinefrin dan epinefrin, menghambat gerakan peristaltik, dan melemaskan kandung kemih. Sedangkan pada parasimpatis di sini bisa disebut dengan sistem relaksasi yang bekerja yaitu menciutkan pupil mata, mempercepat atau meningkatkan kinerja air liur, merelaksasi detak jantung, menciutkan bronkus, mempercepat pencernaan, memperhambat pelepasan glukosa, memperlambat pelepasan epinefrin dan norepinefrin, mempercepat gerakan peristaltik, biosintesis norepinefrin pada sistem saraf simpatik. Asam amino tirsin memasuki sel saraf secara transport aktif. Tirosin mengalami hidroksilasi dengan bantuan tirosin hidroksilase menjadi L-dopa sitosol sel saraf.
Dopa mengalami dekarboksilase menjadi dopamin dengan bantuan L-amino asid dekarboksilase. Dopamin dioksidasi oleh dopamin beta hidroksilase atau hanya terdapat di dalam vesikel menjadi norepinefrin dengan kofaktor askorbat. Lalu norepinefrin tersebut akan berikatan dengan reseptor sehingga dapat menimbulkan salah satu contohnya yaitu meningkatkan denyut jantung. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf simpatis yang pertama yaitu agonis adrenergik atau simpatomimetik, agonis adrenergik langsung, agonis adrenergik tidak langsung, inhibitor MAO atau monoamin oksidase, dan inhibitor COMT. Yang kedua yaitu antagonis adrenergik atau simpatolitik, alpha blocker dan beta blocker. Agonis adrenergik atau simpatomimetik. Yang pertama yaitu agonis adrenergik langsung. Obat yang termasuk tipe ini langsung berikatan pada reseptor adrenergik sehingga mengaktifasi reseptor tersebut. Obat-obat yang bertindak sebagai agonis adrenergik langsung mengalami afinitas terhadap reseptor-reseptor tertentu. Misalnya, norepinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa dan beta 1, epinefrin yaitu memiliki afinitas terhadap reseptor alfa, beta 1 dan beta 2, isoproterenol memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 dan beta 2. Norepinefrin. Interaksi obat yang terjadi yaitu menyebabkan tekanan darah melonjak secara tiba-tiba dan terlalu tinggi atau krisis hipertensi jika digunakan bersama obat depresi jenis penghambat enzim monoamin oksidase atau MAOI. Yang kedua yaitu beresiko menimbulkan gangguan irama jantung jika digunakan dengan gas bius misalnya halogen. Yang ketiga yaitu meningkatkan tekanan darah jika digunakan bersama dengan obat darah tinggi jenis penghantar beta. Yang keempat yaitu makin menyempitkan pembuluh darah jika digunakan bersamaan dengan obat depresi jenis trisiklik, reserpin, dan metildopa. Efek samping yaitu udem atau bengkak dan memar di lokasi suntik, sakit kepala, bisa gangguan irama jantung. Merek dagang yaitu Arespin, Epinor, Raifas, dan Fascon. Yang kedua yaitu epinefrin. Interaksi obat yang terjadi yang pertama yaitu dapat terjadi gangguan irama jantung jika epinefrin digunakan bersama dengan kisaprid, inapamid, dan quinidin. Yang kedua yaitu meningkatkan tekanan darah bila digunakan bersama linezolid. Efek samping yang terjadi yaitu berkeringat, mual, muntah, gelisah, pusing, gangguan irama jantung. Merek dagang yaitu Pinef. Yang ketiga yaitu isopreterenol. Interaksi obat yang terjadi yang pertama ketika diminum bersama dengan antidepresan inhibitor monoamina oksidase, efek isopreterenol dapat meningkat. Yang kedua yaitu ketika diminum bersama dengan obat-obat berikut, resiko gangguan irama jantung meningkat. Contohnya seperti digoxin, guanetidin, metildopa, dan antidepresan trisiklik. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, peningkatan aliran darah ke kulit wajah atau pusing wajah, gemetar biasanya dari tangan atau tremor, berkeringat, detak jantung meningkat. Obat-obat lainnya seperti phenylephrine, metaraminol, dan metoksamin. Ketiga obat di atas efeknya terhadap reseptor alfa, menyebabkan vasokonstriksi dan meningkatkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik. Karena efeknya sebagai vasokonstriktor, maka ketiga obat tersebut digunakan untuk mengendalikan tekanan darah selama anestesis spinal maupun keadaan hipotensif lainnya.
Phenylephrine juga secara luas dipakai sebagai nasal dekongestan, namun jangan diberikan kepada penderita glaukoma karena dikhawatirkan terjadi peningkatan tekanan intraokular. Phenylephrine. Interaksi obatnya yaitu hindari penggunaan phenylephrine bersama dengan antidepresan trisiklik, metildopa, penghambat beta, misalkan bisoprolol, dan obat antiinflamasi nonsteroid atau OANS karena dapat meningkatkan resiko hipertensi. Efek samping yaitu sakit kepala, pusing, sakit perut, kejang, jantung berdebar, dan gelisah. Merek dagang yaitu Bodrexflu, Sindostatrol, Ponal, Contractin-2, Recolgen PE, Donexan DX. Yang kedua yaitu salbutamol. Salbutamol sebagai bronkodilator atau beta-2 agonis dengan reaksi cepat. Interaksi obat yang terjadi yang pertama yaitu dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan pada fungsi hati bila digunakan bersamaan dengan antidepresan golongan trisiklik seperti amitriptilin, obat golongan MAOI. Yang kedua yaitu menghambat efektivitas obat dan meningkatkan resiko sesak napas bila digunakan bersama obat golongan beta blocker seperti propanolol. Yang ketiga yaitu meningkatkan potensi hipokalemia atau kekurangan kalium. Bisa digunakan bersama obat golongan diuretik seperti furosemid. Efek samping. Yang pertama yaitu terjadi jantung berdebar, tungkai lengan, tangan, dan kaki gemetar, sakit kepala, nyeri, dan kram otot. Merek dagang yang pertama yaitu salbutamol sulfat, Astarol, Azmakon, Vartolin, Glisen, Salbutamol. Yang kedua yaitu agonis adrenergik tidak langsung. Yang pertama yaitu menghambat dry uptake. Jika norepinefrin banyak atau tidak digunakan, maka akan mengalami reuptake, masuk kembali ke sel saraf semula dan disimpan di dalam granul. Yang kedua yaitu menghambat MAO atau monoamin oksidase, karena MAO lah yang menginaktivasi neurotransmitter. Yang ketiga yaitu menyebabkan pelepasan norepinefrin. Yang pertama yaitu contoh obatnya yaitu yang pertama efedrin. Interaksi obatnya yaitu efedrin bersifat antagonis jika digunakan bersamaan penghambat alfa atau beta. Yang kedua yaitu kombinasi efedrin dengan golongan obat inhibitor monoamin oksidase dapat menyebabkan reaksi yang mengancam jiwa. Yang ketiga, penggunaan efedrin bersamaan dengan quinidin maupun antidepresan trisiklik, oksitasin, ergot alkaloid dapat meningkatkan resiko terjadinya aritmia. Efek samping yaitu kardiovaskular, hipertensi, takikardia, aritmia. Pada gastrointestinal yaitu mual dan muntah. Pada saluran kemih dapat menyebabkan relaksasi otot destrusa dan meningkatkan kontraksi sphincter vesika sehingga menyebabkan retensi urin meningkat. Merek dagangnya yaitu OBH Batuk Plus, rasa mentol dan rasa madu. Yang kedua yaitu amfetamin. Interaksi obatnya yang pertama meningkatkan resiko gangguan jantung dan pembuluh darah jika digunakan dengan obat golongan antidepresan trisiklik seperti amitriptilin. Yang kedua yaitu meningkatkan resiko tekanan darah jika digunakan bersamaan obat golongan penghambat beta. Yang ketiga yaitu menghambat penyerapan fenobarbital dan pentoin. Yang keempat, menghambat kerja amfetamin jika digunakan dengan chlorpromazine, haloperidol, atau litium. Efek sampingnya yaitu mulut kering, mual, muntah, diare, sembelit, kram perut. Selanjutnya yaitu antagonis adrenergik atau simpatolitik. Obat yang memblok sistem saraf simpatik dengan mekanisme yang pertama yaitu menurunkan rangsangan simpatik dari otak. Yang kedua, memblok reseptor adrenergik. Yang ketiga yaitu menurunkan pengeluaran norepinefrin atau NR. Alpha blocker. Yang pertama yaitu memblok alfa.
memblok reseptor alfa secara tidak spesifik, yaitu alfa 1 dan alfa 2 sama-sama diblok. Contoh obatnya yaitu fentolamin, tolazolin. Fungsinya yaitu untuk vasodilator. Yang kedua yaitu memblok alfa 1, spesifik hanya untuk alfa 1. Contohnya yaitu prazosin, trimazolin, terazolin. Fungsinya yaitu sebagai obat antihipertensi. Alfa 1 menyebabkan vasokonstriksi. Yang ketiga yaitu memblok alfa 2, spesifik hanya untuk alfa 2. Contohnya obatnya yaitu yohimbin. Yang pertama, fentolamin. Interaksi obat terjadi pada obat alprazolam, albuterol, epinefrin, ephedrine, sildenafil, tadalafil, vardenafil. Efek samping yaitu pusing, tekanan darah rendah, detak jantung tidak beratur, berkeringat, dan nyeri dada. Yang kedua yaitu prazosin. Interaksi obatnya terjadi pada obat acebutolol, alprenolol, atenolol, cobicistate, dan tadalafil. Efek sampingnya yaitu detak jantung cepat atau berdebar atau dada berdebar, perasaan seperti akan pingsan, kesulitan bernafas, pembengkakan di tangan, pergelangan kaki, dan ereksi penis yang menyakitkan yang berlangsung selama 4 jam atau lebih. Yohimbin. Interaksi obat yang terjadi yang pertama, menggunakan yohimbin bersamaan dengan klonidin atau katapres dapat menurunkan efek klonidin atau katapres. Yang kedua yaitu yohimbin mengandung bahan kimia yang disebut dengan yohimbin. Yohimbin dapat menurunkan efektivitas guanabens atau yitensin. Yang ketiga yaitu menggunakan naloxon atau narcan bersamaan dengan yohimbin dapat meningkatkan kemungkinan efek samping seperti kecemasan, gugup, gemetar, dan rasa kepanasan. Efek samping pada dosis rendah yohimbin dapat menyebabkan eksitasi, tremor, masalah tidur, kecemasan atau agatasi, dan tekanan darah tinggi. Yang kedua yaitu dosis tinggi yohimbin dapat menyebabkan kesulitan bernafas, kelumpuhan, tekanan darah sangat rendah, dan masalah jantung dan kematian. Beta blocker. Yang pertama yaitu memblok beta. Memblok reseptor beta secara tidak spesifik karena jarang digunakan. Contoh obatnya yaitu propanolol, carteolol, pindalol, timolol. Fungsinya yaitu menurunkan denyut jantung, cardiac output, serta tekanan darah. Yang kedua yaitu memblok beta 1, spesifik hanya untuk beta 1. Contoh obatnya yaitu acebutolol, atenolol, betaxolol. Fungsinya yaitu menurunkan frekuensi denyut jantung dan untuk pengobatan hipertensi. Yang ketiga yaitu memblok beta 2, spesifik hanya untuk beta 2. Contohnya yaitu butaksamin, menyebabkan bronkokonstriksi. Yang pertama yaitu propanolol. Interaksi obatnya yang pertama menyebabkan perubahan irama dan detak jantung atau perubahan kekuatan otot jantung jika dikonsumsi bersamaan dengan amiodaron atau antagonis kalsium. Yang kedua yaitu beresiko menimbulkan depresi jika dikonsumsi secara kelanjutan dengan obat reserpin. Yang ketiga yaitu menurunkan efek antihipertensi jika dikonsumsi dengan OAINS. Efek sampingnya mual, muntah, konstipasi, diare, kram perut, insomnia, dan hipotensi. Merek dagangnya yaitu propanolol, farmadral, dan limlock. Yang kedua yaitu acebutolol. Interaksi obatnya yang pertama, pemberian bersamaan dengan penghambat prostaglandin sintase menyebabkan indometasin, dapat mengurangi efek hipotensi obat-obat golongan beta blocker. Yang kedua yaitu efek antihipertensi, obat beta adrenoreseptor blocking agen menurun jika digunakan bersamaan dengan obat golongan NSAID.
Efek sampingnya yaitu sesak, batuk, faringitis, gangguan penglihatan, sakit mata, perut kembung, dispepsia, dan nyeri perut. Biosintesis norepinefrin parasimpatis (ACH) atau asetilkolin disimpan di dalam vesikel. Saat terdapat rangsangan berupa potensial aksi, akan terdapat kenaikan pada kalsium yang akan mengaktifasi protein kinase yang memfosforilasi sinapsin. Akibatnya, vesikel yang dekat dengan membran akan berdifusi dengan membran presinaptik dan melepaskan ACH. ACH atau asetilkolin akan berdifusi ke reseptornya. Reseptor ACH atau asetilkolin pada sistem saraf parasimpatis yaitu reseptor asetilkolin muskarinik. Kemudian, asetilkolin juga dapat diinaktivasi dengan enzim asetilkolinesterase menjadi asetat dan menjadi kolin. Kolin akan masuk kembali ke dalam sel saraf untuk menjadi bahan baku pembuatan asetilkolin kembali. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf parasimpatis. Yang pertama yaitu agonis kolinergik atau kolinomimetik yang terdiri dari agonis kolinergik langsung dan kolinesterase inhibitor. Yang kedua yaitu antagonis kolinergik atau kolinolitik terdiri dari antagonis muskarinik, ganglionik blocker, neuromuskular blocker. Agonis kolinergik langsung yang pertama yaitu golongan ester, memiliki bentuk yang hampir mirip dengan struktur asetilkolin. Namun, golongan obat ini lebih tahan terhadap enzim pendegradasi asetilkolin esterase karena efek obatnya dapat bertahan lama. Contoh yaitu karbokol, metakolin, dan betanekol, selektif untuk reseptor muskarinik. Yang kedua yaitu golongan alkaloid berasal dari tanaman sehingga tidak dapat dimetabolisme oleh enzim asetilkolin atau dimetabolisme oleh enzim asetilkolinesterase. Contohnya yaitu arekolin, muskarin, dan pilokarpin. Yang ketiga yaitu golongan nikotin untuk terapi membantu pasien menghentikan kebiasaan merokok. Kolinesterase inhibitor atau menghambat kerja enzim asetilkolinesterase. Yang pertama yaitu inhibitor reversible, menghambat interaksi asetilkolin dengan enzim asetilkolinesterase. Namun setelah waktu tertentu kompleks tersebut bisa lepas sehingga kadar asetilkolin akan meningkat dan biasanya digunakan untuk penyakit yang kadar asetilkolinnya turun seperti Alzheimer, miastenia gravis, dan demensia. Obatnya yang pertama yaitu edroponium, digunakan untuk diagnosis apakah pasien menderita miastenia gravis atau penyakit autoimun di mana ototnya melemah. Yang kedua yaitu neostigmin dan piridostigmin untuk terapi secara perolah. Yang kedua, inhibitor irreversible, bukan obat. Yang pertama yaitu memfosforilasi enzimnya sehingga enzim terinaktivasi. Namun sayangnya, mereka kurang selektif dibanding golongan di atas sehingga bisa menghambat berbagai enzim yang ada serinnya. Yang kedua yaitu jika asetilkolinesterase dihambat kuat, maka kadar asetilkolin akan meningkat karena tidak ada yang menginaktivasi. Akibatnya seolah-olah otot terasa kuat dan juga keringat berlebihan. Yang ketiga yaitu biasanya golongan senyawa ini digunakan pada insektisida. Yang keempat, yang lebih bahaya adalah senyawa organofosfat, bisa menembus semua membran, kulit, bahkan barrier darah otak.
Antagonis kolinergik atau kolinolitik. Yang pertama yaitu antimuskarinik, di mana obat bersifat kompetitif terhadap asetilkolin pada reseptor asetilkolimuskarinik. Contohnya yaitu yang pertama atropan, yang kedua skopamin, skopolamin atau mencegah motion sickness. Pusat mual diatur oleh ACH atau asetilkolin muskarinik, di mana termasuk mual ringan dan dapat digunakan antihistamin seperti dimenhidrinat. Yang ketiga yaitu ipatropium atau bronchodilator, mencegah kontraksi otot bronkus dengan inhibisi sistem saraf parasimpatis, dikombinasi dengan salbutamol untuk memicu sistem saraf simpatis. Kedua yaitu ganglionik blocker, memblok aksi asetilkolin pada reseptor nikotinik pada semua ganglion otonom. Yang ketiga yaitu neuromuscular blocker, memblok interaksi asetilkolin pada reseptor asetilkolin nikotinik di sel otot atau spesifik, sehingga menghasilkan reaksi otot. Contoh yaitu pertama tubokurer, racun yang biasanya ada di ujung anak panah orang Indian atau kurer, sehingga musuh yang terkena akan lumpuh. Yang kedua yaitu dantrolen, mengobati malignan hipertremia. Selanjutnya yaitu antidepresan. Antidepresan adalah obat yang dapat meningkatkan kadar serotonin atau senyawa pembawa rasa bahagia di otak, tetapi tidak selalu depresi disebabkan oleh kekurangan serotonin. Meskipun begitu, bukan berarti antidepresan tidak efektif. Ketika depresi berada pada tingkat yang berat, maka antidepresan akan membantu, bahkan menjadi penyelamat hidup seseorang, misalnya dari keinginan bunuh diri. Tidak semua penderita depresi akan membaik dengan pemberian antidepresan saja. Bahkan ada penderita yang depresi maka makin memburuk. Beberapa kasus menunjukkan di tahap awal antidepresi dapat menghilangkan gejala depresi, namun pada suatu saat gejala akan datang kembali. Ini merupakan contoh dari seseorang mengalami depresi. Golongan obatnya. Yang pertama yaitu golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRIs. Yang kedua yaitu golongan serotonin dan norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRIs. Yang ketiga yaitu golongan antidepresan trisiklik atau TCA. Yang keempat yaitu golongan monoamin oksidase inhibitor atau MAOI. Yang kelima yaitu golongan antidepresan atipikal. Yang pertama, golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan menghambat selektif penyerapan kembali atau reuptake neurotransmitter serotonin oleh sel saraf. Dengan begitu, kadar serotonin pun dapat meningkat dan diharapkan membuat lebih bahagia. Beberapa contoh dari obat golongan SSRI. Yang pertama yaitu fluoxetine, sertralin, paroxetine, vilazodon, escitalopram. Efek samping yaitu diare, konstipasi, dispepsia, hiponatremia, gangguan pendarahan, mual dan muntah. Selanjutnya yaitu sertralin. Interaksi obatnya yang pertama, menghambat pembuangan obat jika digunakan dengan simetidin. Yang kedua yaitu meningkatkan risiko kelebihan zat kimia serotonin atau sindrom serotonin jika digunakan bersamaan dengan antibiotik linezolid, fentanyl, tramadol, litium, dan antidepresan trisiklik. Yang ketiga yaitu meningkatkan risiko perdarahan jika digunakan bersamaan dengan aspirin, obat antiinflamasi nonsteroid atau AINS, warfarin, dan tiklopidin.
Nama dagangnya yaitu Annexin, Antipres, Deptral, Fatral, Nudep. Selanjutnya yaitu fluoxetine. Interaksi obatnya yaitu yang pertama, penggunaan fluoxetine bersamaan dengan antidepresan golongan monoamin oksidase inhibitor atau MAOI seperti selegiline bisa menimbulkan sindrom serotonin, sehingga sebaiknya dihindari atau digunakan minimal 14 hari setelah penggunaan monoamin oksidase inhibitor dihentikan. Yang kedua yaitu jika digunakan bersamaan dengan aspirin dapat meningkatkan resiko pendarahan. Nama dagang yaitu Nopres, Prozac, Zactin. Yang kedua, golongan serotonin dan norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRI. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja untuk menghambat terserapnya kembali norepinefrin dan serotonin oleh sel saraf, sehingga penderitanya diharapkan kembali pulih dengan mengkonsumsi antidepresan ini. Beberapa contoh golongan obat SNRI. Yang pertama yaitu venlafaxine, duloxetine, reboxetine. Efek samping yaitu gemetar, cemas, sembelit, keringat berlebihan, hingga masalah seksual. Contoh obatnya yang pertama yaitu venlafaxine. Interaksi obat yang pertama, jika digunakan bersamaan dengan pentamidin, keduanya dapat meningkatkan interval QTC. Yang kedua, jika digunakan bersamaan apalutamid akan menurunkan efek venlafaxine dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP34A hati atau usus. Nama dagangnya yaitu Effexor XR. Yang ketiga, golongan antidepresan trisiklik atau TCA. Mekanisme kerja: bekerja dengan cara memblok penyerapan serotonin dan norepinefrin ke dalam sel-sel saraf. TCA juga menghalangi penyerapan neurotransmitter lain yang dikenal sebagai asetilkolin atau yang menghambat pengatur pergerakan otot rangka. Beberapa contoh obat dari golongan TCA yaitu amitriptilin, amoxapin, desipramin. Efek samping yaitu mulut kering, pandangan kabur, mengantuk, dan berkeringat. Contoh obatnya yaitu amitriptilin. Interaksi obat. Yang pertama, mengurangi kadar obat dalam darah jika dikonsumsi dengan barbiturat, rifampicin, dan antikonvulsan. Yang kedua, meningkatkan resiko aritmia jika dikonsumsi dengan antiaritmia seperti amiodaron, antihistamin, terfinadin, hormon tiroid, dan cisaprib. Contoh dagang yaitu amitriptilin HCl, amitriptilin, dan trilin. 4. Golongan monoamin oksidase inhibitor atau MAOI. Mekanisme kerja: bekerja dengan menghambat aksi enzim yang disebut monoamin oksidase. Dengan memblok aksi enzim ini, kadar neurotransmitter pun dapat meningkat, serta diharapkan dapat memperbaiki suasana hati. Beberapa contoh dari obat golongan monoamin oksidase inhibitor yaitu selegilen, tranilsipromin, penelzin. Efek samping yaitu mengantuk, kenaikan berat badan, dan perubahan tekanan darah. Contoh obatnya yaitu selegiline. Interaksi obat yang pertama, jika digunakan bersamaan dengan tramadol dapat meningkatkan sindrom serotonin. Yang kedua, jika digunakan bersamaan dengan petidin dapat meningkatkan efek samping yang lebih parah. Nama dagangnya yaitu Jumex. Selanjutnya yaitu penelzin. Interaksi obat yang pertama, jika digunakan bersamaan dengan hidrazin dapat meningkatkan toksisitas hidrazin. Yang kedua, jika digunakan bersamaan dengan amitriptilin dapat meningkatkan toksisitas serotonin. Nama dagangnya yaitu Nardil dan Nardelzin. 5.
5. Golongan antidepresan atipikal. Antidepresan atipikal bisa dibilang golongan antidepresan yang baru ditemukan. Secara luas, antidepresan atipikal dapat meningkatkan serotonin, norepinefrin, dan dopamin dengan cara yang unik. Beberapa obat antidepresan atipikal yaitu bupropion, mirtazapin, dan vortioxetine. Efek samping: sakit kepala, mulut kering, mual, dan sakit perut. Contoh obatnya yaitu bupropion. Interaksi obat yang pertama, jika digunakan bersamaan dengan levodopa dapat meningkatkan terjadinya efek samping yang fatal. Yang kedua, jika digunakan bersamaan dengan teofilin dapat meningkatkan terjadinya kejang. Nama dagangnya yaitu Ziban. Anestesi, kondisi mati rasa atau kehilangan kesadaran sehingga dimungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi bedah terhadap pasien tanpa mengalami rasa nyeri atau tidak sadar atas operasi penyayatan jaringan tubuh atas dirinya. Anestesi dibagi menjadi dua, yaitu anestesi lokal dan anestesi umum. Anestesi lokal, hilangnya rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran. Anestesi umum, rasa sakit disertai hilang kesadaran. Anestesi umum juga dibagi menjadi dua teknik, yaitu teknik anestesi total intravena dan anestesi lokal inhalasi. 1. Mekanisme anestesi lokal. Mencegah transmisi impuls saraf atau blokade konduksi dengan menghambat pengiriman ion natrium selektif pada membran saraf. Kegagalan permeabel gerbang ion natrium untuk meningkatkan perlambatan kecepatan depolarisasi atau keadaan saraf sedang menjalankan rangsang seperti ambang batas potensial aksi tidak disebarkan. Penggolongan berdasarkan jenis ikatan yang terdapat di dalam struktur kimia anestetik lokal, maka digolongkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama senyawa ester. Terdapat ikatan ester, contohnya yaitu kokain, prokain, tetrakain, dan benzokain. Yang kedua senyawa amida. Terdapatnya ikatan amida, contohnya lidokain, dibukain, mepivakain, dan prilokain. Senyawa ester, contohnya yaitu kokain. Interaksi obat yang pertama, kokain dapat berinteraksi dengan obat dopamin, epinefrin, dan reserpin. Efek samping akan menyebabkan pemakai merasa gembira dalam waktu singkat, energik, menambah percaya diri, hilangnya rasa sakit. Namun, efeknya hanya bertahan 30 menit sampai 3 jam. Jika sering digunakan selama terus-menerus, akan mengalami halusinasi, panik, mudah merasa marah, merasa cemas, dan lelah. Nama dagang yaitu Neurokain, Numbrino, Goprelto. Senyawa amida, contohnya yaitu lidokain. Interaksi obat yang terjadi: pertama, dapat meningkatkan kadar lidokain dalam darah jika dikonsumsi dengan simetidin dan propanolol. Yang kedua, meningkatkan resiko gangguan jantung jika dikonsumsi dengan obat golongan beta blocker, misalnya yaitu bisoprolol. Efek samping yang pertama, udem atau bengkak. Yang kedua, mual, muntah, tremor, iritasi kulit. Nama dagang yaitu Otopain, Ultraproc, Silokain, dan Liposin. Anestesi umum. Metode anestesi umum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Parenteral adalah anestesia yang diberikan secara parenteral baik intravena maupun intramuskular. Biasanya digunakan untuk tindakan yang singkat atau induksi anestesia. Yang kedua, perektal, yaitu metode ini sering digunakan pada anak-anak, terutama untuk induksi anestesia maupun tindakan singkat. Yang ketiga yaitu perinhalasi.
Menggunakan gas atau cairan anestetika mudah menguap. Konsentrasi zat anestetika tersebut tergantung dari tekanan parsial. Zat anestetika disebut kuat apabila tekanan parsial yang rendah sudah mampu memberikan anestesia yang adekuat. Anestesi terbagi menjadi dua macam, yaitu anestesi intravena total, merupakan teknik anestesia pada pembedahan mayor, di mana seluruh anestetika diberikan secara intravena. Respirasi dikendalikan, paru-paru diberikan udara kayak oksigen. Pelemasan otot digunakan untuk menimbulkan relaksasi dan mencegah gerakan refleks otot. Contoh obatnya yang pertama yaitu propofol. Mekanisme kerjanya, propofol merupakan modulator selektif terhadap GABA yang merupakan neurotransmitter inhibitor utama di sistem saraf pusat. Saat reseptor GABA diaktifkan, akan terjadi peningkatan konduksi klorida transmembran sehingga terjadinya hiperpolarisasi membran sel postsinap dan inhibisi fungsi neuron postsinap. Interaksi antara propofol dengan reseptor GABA dapat menurunkan kecepatan disosiasi neurotransmitter inhibisi atau GABA dari reseptornya sehingga memperpanjang efek GABA. Efek samping yaitu nyeri saat injeksi, penurunan tekanan darah, arteri, ruam, dan trombositopenia. Interaksi obat yang pertama, jika propofol digunakan bersamaan obat penenang, misalnya yaitu benzodiazepin, atau obat bius, misalnya haloten, dapat meningkatkan efek bius dan efek penenang. Nama dagang yaitu Diprivan, Proanes, dan Recofol. 2. Anestetik inhalasi total. Anestetik inhalasi total bisa berupa gas atau cairan volatial atau mudah menguap. Kelompok obat ini dapat digunakan untuk induksi dan pemeliharaan anestesia dan mungkin dapat juga digunakan setelah induksi dengan anestetik intravena untuk mencegah hipoksia. Anestetik inhalasi harus diberikan dengan kadar oksigen yang lebih besar daripada kadar di udara. Contoh obatnya yaitu desfluran. Interaksi obat desfluran telah dilaporkan berinteraksi dengan absorben karbon dioksida kering membentuk karbon monoksida. Untuk memperkecil resiko absorben karbon dioksida tidak boleh dibiarkan mengering. Efek samping yaitu batuk, mual, muntah, sakit kepala, iritasi, dan mata merah. Yang kedua, isofluran. Interaksi obat yang terjadi yang pertama dapat menyebabkan hipotensi pada pasien yang menerima terapi bersamaan dengan antagonis kalsium, terutama golongan dihidropiridin. Yang kedua, pemberian adrenalin atau epinefrin melalui rute apapun dan beberapa obat beta simpatomimetik lainnya selama anestesi. Isofluran dapat menyebabkan aritmia supraventrikular atau ventricle. Efek samping hipotensi, depresi pernapasan, aritmia, hiperkalemia perioperatif. Nama dagang yaitu Aeren, Foren, Isofluranovel, Terrell isofluran.